Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Rizky Saban Setiawan dari NIM L1A023079. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tentang lipid atau lemak. Yang akan kita pelajari hari ini adalah satu, definisi. Lalu yang kedua ada struktur dan fungsi. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang jenis dan klasifikasi. Lalu yang keempat, kita akan mempelajari tentang proses dalam tubuh. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang defisiensi atau kekurangan dan kelebihan lemak itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari tentang sumber-sumber lemak yang ada di dunia ini. Definisi lemak. Lemak merupakan sel biologis yang tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Pelarut organik nonpolar itu sendiri seperti ether, struktur dan fungsi lemak. Struktur pertama. Struktur lemak disusun oleh asam lemak yang merupakan senyawa asam karboksilat dengan rantai karbon yang sangat panjang. Dan fungsi lemak itu sendiri berupa sumber energi, insulasi termal, pelindung organ tubuh, dan sumber vitamin. Kita masuk ke klasifikasi lemak. Yang pertama berdasarkan ikatan karbon. Dibagi menjadi dua, lemak jenuh dan tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang berantai karbonnya tidak terdapat ikatan rangka, atau bisa dikatakan seluruh ikatannya berupa ikatan kovalen tunggal saja. Bisa teman-teman lihat di layar bagian kanan terdapat contoh dari asam lemak jenuh berupa asam laurat, asam menistrat, asam palmitat, dan asam stearat dengan jumlah masing-masing atom yang berbeda. Untuk lemak jenuh ini, semakin panjang rantai dan semakin sedikit ikatan rangkapnya, maka tingkat kelarutannya dalam air semakin rendah. Yang kedua ada lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh adalah kebalikan dari lemak jenuh, yang berarti rantai karbonnya terdapat ikatan rangkap. Ya, teman-teman lihat sendiri di bagian kiri pada layar terdapat berupa contoh dari asam lemak tak jenuh. Ada asam oleat, linoleat, dan linolenat dengan masing-masing jumlah atom karbon yang sama. Lalu ada klasifikasi lemak berdasarkan komposisinya. Berdasarkan komposisinya, lemak dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah lemak sederhana, terdiri dari trigliserida, merupakan bentuk lemak paling sederhana yang hanya terdiri dari gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari lemak sederhana adalah malem atau plastisin, lilin atau wax, dan juga minyak. Yang membedakan antara lemak dan minyak adalah berupa bentuk zatnya. Jika lemak berbentuk padat, maka minyak berbentuk cair. Lalu yang kedua ada lemak campuran. Lemak campuran adalah gabungan dari struktur lemak dengan senyawa lainnya yang bukan lemak. Contohnya adalah fosfolipid, yaitu campuran lemak dan fosfat. Lalu ada lipoprotein yang berupa campuran antara lemak dan protein. Lalu yang ketiga ada lemak asli. Lemak asli atau yang biasa disebut derivat atau turunan lemak merupakan senyawa yang didapatkan dari proses hidrolisis lemak atau pemutusan struktur molekul lemak seperti kolesterol dan asam lemak. Kita masuk ke klasifikasi lemak yang lebih dalam. Yang pertama ada trigliserida. Trigliserida merupakan senyawa 3 asam lemak dan gliserol yang dihubungkan ikatan ester. Trigliserida juga berfungsi sebagai cadangan makanan. Bisa teman-teman lihat pada layar terdapat struktur molekul dari trigliserida. Jika dalam trigliserida terdapat jumlah asam lemak yang sama, maka disebut trigliserida sederhana. Begitu pula sebaliknya, jika dalam suatu trigliserida terdapat jumlah asam lemak yang berbeda, maka disebut trigliserida campuran. Lalu ada fosfoglycerida, yaitu kemampuan asam fosfat untuk membentuk lebih dari satu ikatan ester sehingga mampu mengikat molekul alkohol lain. Bisa teman-teman lihat di layar bagian kanan terdapat berbagai macam struktur molekul dari fosfoglycerida. Lalu selanjutnya ada sphingolipida, yaitu lemak yang mengandung amino alkohol, tidak mengandung gliserol, dan banyak ditemukan di sistem saraf. Sphingolipida juga merupakan derivat dari sphingosins atau turunan dari sphingosins. Lalu ada terpena. Terpena itu tidak dapat disebutkan atau disaponifikasi dan mengandung rangka satuan isoprena. Bisa teman-teman lihat di bagian kanan layar terdapat struktur molekul dari terpena. Lalu ada prostaglandin. Prostaglandin adalah
asam-asam karboksilat berat 20 yang mengandung rangka satuan isoprena. Teman-teman juga bisa lihat di layar terdapat struktur molekul dari prostaglandin. Lalu ada lipoprotein. Lipoprotein terbuat dari lemak atau lipid dan protein. Jenis lipid yang mudah ditemukan di dalam lipoprotein berupa kolesterol dan trigliserida. Teman-teman bisa melihat di gambar terdapat sebuah lipoprotein yang di dalamnya terdapat kolesterol dan trigliserida. Lalu ada steroid. Steroid adalah lipid dengan rantai hidrokarbon siklis. Steroid yang penting berupa kolesterol, kortisol, dan kortisol. Lalu ada lilin atau wax. Lilin atau wax merupakan ester lemak rantai panjang, baik jenuh atau tidak jenuh, dengan alkohol rantai panjang. Lilin atau wax digunakan sebagai simpanan energi, memiliki titik lebur 60-100 derajat Celcius, dan berfungsi sebagai pelindung terhadap air. Bisa teman-teman lihat pada gambar terdapat struktur molekul dari lilin atau wax berupa lilin lebah dan minyak paus. Lalu ada fosfolipid. Fosfolipid adalah ester asam lemak dengan gliserol yang mengandung asam fosfat dan senyawa hidrogen. Gugus fosfat menentukan fosfolipid seperti fosfatidilkolin mengandung gugus kolin. Fosfolipid yang penting berupa lecithin, cephalin, dan plasmalogen. Teman-teman bisa melihat pada gambar terdapat fosfolipid yang menjelaskan bahwa kepala dari fosfolipid bersifat hidrofilik atau menyukai air, dan ekor dari fosfolipid yaitu hidrofobik atau menjauhi air. Lalu ada kolesterol. Kolesterol berfungsi sebagai prekursor berbagai senyawa penting seperti asam empedu dan hormon. Kadar kolesterol yang tinggi dalam darah dikaitkan dengan pengerasan pembuluh darah. Seperti yang kita tahu teman-teman, kita dianjurkan untuk mengurangi makanan-makanan yang tinggi kolesterol berupa daging-dagingan seperti daging kambing dan daging sapi, karena dapat berdampak negatif bagi tubuh kita. Lalu ada proses lemak dalam tubuh. Tubuh dihidrolisis oleh enzim lipase yang terdapat pada mulut kita, yang akan menghasilkan asam lemak dan gliserol. Lalu asam lemak bereaksi dengan garam empedu yang berguna untuk mempermudah penyerapan oleh usus. Lalu ketiga, asam lemak bereaksi dengan gliserol yang akan mengubah asam lemak menjadi lemak kembali. Lalu lemak diangkut ke tempat penimbunannya. Untuk tempat penimbunan lemak itu sendiri, bagi laki-laki terdapat pada perut, dan bagi perempuan terdapat pada paha dan pinggul. Defisiensi lemak atau kekurangan lemak. Selain kita tidak dianjurkan untuk memiliki tubuh yang lemak berlebih, kita juga tidak dianjurkan untuk kekurangan lemak, karena dapat menyebabkan penyerapan vitamin tidak optimal, terjadi masalah rambut dan kulit, ketidakseimbangan hormon, kekurangan energi, dan sistem imun lemah. Lalu, bagaimana jika kondisi kita malah sebaliknya atau kelebihan lemak? Kelebihan lemak pada tubuh berkontribusi terhadap penyebab utama kematian dan kecacatan, termasuk serangan jantung, stroke, tekanan darah tinggi, kanker, diabetes, osteoartritis, hati berlemak, dan depresi. Berikut berupa sumber-sumber lemak jenuh atau lemak yang sebaiknya dijauhi atau dikurangi. Yang pertama ada makanan cepat saji atau junk food seperti burger, hotdog, donat, kentang goreng. Lalu kita punya yang kedua adalah gorengan. Dan yang terakhir kita punya daging-dagingan, yang dimana kita tidak dianjurkan untuk makan makanan yang berdaging dengan porsi yang sangat banyak. Lalu kita punya sumber lemak tak jenuh. Sumber lemak tak jenuh itu terdapat pada ikan salmon, sarden, trout, kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati, minyak zaitun, minyak canola, dan minyak bunga matahari. Serta terdapat pada buah-buahan seperti buah alpukat. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika dalam video ini terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam informasi, kalian bisa memberitahu saya di kolom komentar. Dan saya juga membuka kolom komentar untuk bertanya jawab. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.